dan saudara yang terkasih serta anak-anakku sekalian yang disayang, renungan malam pada hari ini Kamis tanggal 10 Juni 2021. Marilah sebelum kita memasuki renungan dan kita mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankan ya Tuhan pada malam hari ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena berkat-Mu berupa kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan. Kami semua sudah bisa melakukan aktivitas kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Tuhan, bila pada malam hari ini kami ingin mendengar sapaan sabda-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan, tolong buka hati kami satu persatu sehingga kami bisa mendengarkan, menerima, merasakan dan melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku sekalian, pada malam hari ini bacaan akan saya ambilkan dari suratnya Paulus kepada jemaat Ibrani, pasal yang kedua, ayatnya yang kelima sampai dengan yang ke-9. Yang demikian firman Tuhan. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengarkan, merasakan dan melaksanakan di setiap langkah kehidupan kami. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering melihat bahwa pada saat ini ada beberapa orang kadang-kadang yang telah tercukupi segala sesuatunya. Orang ini yang mungkin dipandang lebih daripada orang lain, kadang-kadang berlaku sombong, minta dihormati, apa-apa minta didahulukan, minta ditempatkan yang lebih daripada yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di dalam nats bacaan ini, kalau kita perhatikan bahwa saat ini ada dalam bacaan ini, Tuhan Yesus adalah merendahkan diri yang paling rendah. Maka pada saat ini, renungan pada malam hari ini saya beri judul rendah hati. Tuhan Yesus merendahkan diri bukan karena memang rendah, bukan karena hina, tetapi memang
menaati apa yang sudah direncanakan, difirmankan Tuhan, disabdakan Tuhan, bahwa anak manusia akan merendahkan diri karena apa? Untuk menerima kemuliaan, untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus bahkan lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Padahal Tuhan Yesus adalah memiliki segala-galanya, kekuasaan yang tak terbatas. Tetapi Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya, mau rendah hati, bukan menyombongkan diri, bukan menggunakan kekuasaannya untuk mengalahkan orang lain sesuatu yang mestinya bisa dilaksanakan. Inilah keistimewaan Tuhan Yesus yang menjadi manusia sejati pada saat itu. Karena memang Tuhan Yesus itu adalah manusia sejati, Allah sejati, suci tanpa dosa. Ini benar-benar terjadi. Masalah orang lain mau menerima atau tidak, itu adalah monggo. Tetapi Tuhan sudah melakukan semuanya itu demi menebus dosa-dosa manusia. Bahkan Tuhan Yesus bersedia mati di kayu salib. Karena pada saat itu mati di kayu salib itu adalah orang-orang yang paling hina karena melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan hukum negara. Mati di kayu salib itu adalah mati yang paling hina. Tetapi Tuhan Yesus melakoni semuanya, tidak pernah menolak apa yang sudah menjadi putusan hakim pada saat itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini apakah kita mau tetap ingin meninggikan hati, menyombongkan diri kita apabila kita memiliki segala sesuatunya? Mungkin kedudukan di kantor menjadi kepala staf atau menjadi yang lebih tinggi daripada yang lain, atau mungkin kita mempunyai kekayaan yang mungkin dibandingkan orang lain yang melimpah, mungkin karena ya penghasilan yang lebih daripada orang lain sehingga orang menjadi kaya raya. Apakah iya kita akan tetap menyombongkan diri? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan perikop pada saat ini, kita diingatkan untuk tidak meninggikan hati. Orang merendahkan hati bukan berarti rendah kehidupannya. Orang melihat kerendahan hati itu adalah kadang-kadang kita justru dihormati oleh orang lain karena kita sudah rendah hati mau menghormati orang lain. Untuk dihormati, kita harus menghormati terlebih dahulu. Untuk menghormati orang lain, kita tidak perlu menunggu orang lain menghormati diri kita sendiri. Karena belum tentu apa yang kita lakukan setiap hari ini adalah berkenan kepada Tuhan dan mungkin untuk orang lain. Untuk itu lebih baik kita adalah yang merendahkan hati kita. Mungkin merendahkan diri, bukan karena rendah diri karena hina kehidupan kita, tetapi merendahkan hati. Merendahkan diri itu adalah sebagai fisik, tapi kalau merendahkan hati itu adalah segala tingkah laku kita penuh perhitungan dan penuh bijaksana. Ucapan kita untuk tidak menyakitkan orang lain. Misalnya ada orang lain yang salah, kita menegur tapi dengan penuh bijaksana, sehingga yang kita tegur pun akan mengakui kesalahannya dan merubah tingkah lakunya. Tutur kata setiap hari kepada orang lain akan menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi orang lain, dan kalau kita membuat orang lain senang itu juga kita harapkan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang paling utama. Seperti Tuhan yang sudah mencontohkan kepada kita melalui Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya yang paling bawah. Marilah kita bersama-sama untuk selalu juga ikut
mencontoh seperti Tuhan Yesus, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Bukan berarti kita kalau ada sesuatu kita membiarkan, tetapi kita dengan penuh bijaksana, dengan penuh rendah hati kita berbuat untuk orang lain dan untuk Tuhan. Dimanapun kita berada, baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, maupun di dalam gereja. Itu adalah harapan dari Tuhan. Tuhan tidak meminta imbalan apapun, hanya kita adalah berbuat yang rendah hati, bijaksana di dalam setiap tingkah laku kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kegiatan kita, setiap tingkah laku kita, di dalam kita berbuat baik kepada orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu kembali ya Tuhan. Kami ucapkan puji syukur dan terima kasih karena berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa hidup rendah hati, merendahkan diri kami seperti yang sudah Tuhan contohkan kepada kehidupan kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak lupa ya Tuhan berdoa untuk dunia seutuhnya, terkhusus Indonesia yang saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Apalagi pada akhir-akhir ini semakin meningkat karena banyak orang yang tidak taat protokol kesehatan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, termasuk kami semua, untuk menaati protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga keadaan pulih seperti sedia kala. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin negara kami ya Tuhan, untuk selalu bijaksana dengan ketegasannya bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.